Kita yang terdata sekarang itu setidaknya ada 1.661 jenis biota laut yang hidup di kawasan ini. Keistimewaan dari bawah laut dari Takabonerate? Iya, kalau keistimewaannya karena di sini mulai dari tempat-tempat penyelaman yang mungkin dulunya ada beberapa yang masih destructive fishing, ya, sekarang sudah mulai beralih sejak beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program untuk perubahan Indonesia UPI Show. UPI Show tayang di kanal UPI Show dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa UPI Show, saat ini tim UPI Show berada di Pulau Jinato di Takabonerate. Kita bersama Kepala Balai Taman Nasional Laut Takabonerate, Ahmad Yani. Assalamualaikum Pak Mayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa UPI Show, ini adalah edisi spesial karena kita berada di sela-sela rangkaian Festival Takabonerate yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023. Kita bersama dengan Kepala Balai, orang yang paling berkuasa di wilayah ini. Pak Mayani, mungkin bisa dijelaskan apa keistimewaan dari Taman Laut Takabonerate itu sendiri? Iya, Taman Nasional Takabonerate ini ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan karena punya kelebihan tersendiri. Yang pertama, Taman Nasional ini merupakan karang atol terbesar ketiga di dunia dengan luasan 220.000 hektar. Luas semacam ini menjadikan luas yang terbesar di Asia, ya, setelah terumbu karang yang ada di Maldives dan di Supadiva. Ya, jadi kemudian yang membuat ini kawasan menjadi primadona karena kawasan ini terumbu karangnya dan keragaman biota lautnya sangat tinggi. Bahkan kalau dibandingkan di Indonesia, inilah kawasan yang keragaman hayatinya tertinggi di Indonesia kalau dari sisi kawasan konservasi laut. Kita yang terdata sekarang itu setidaknya ada 1.661 jenis biota laut yang hidup di kawasan ini. Ini juga unik karena dia merupakan karang atol terputus. Jadi seperti cincin tapi terputus-putus. Ya, luasnya itu yang 220.000 hektar. Ya. Takabonerate itu sendiri selain luasnya itu ada berapa pulau, Pak Kepala? Di dalam kawasan ini ada 21 pulau. 7 diantaranya pulau berpenghuni, termasuk di tempat kita sekarang ini di desa Jinato, Pulau Jinato, itu berpenghuni. Di antara 21 itu 7 berpenghuni dan sisanya adalah pulau-pulau kosong yang tidak berpenghuni. Di Takabonerate ini kan selain atol terbesar ketiga di dunia, itu kan dia punya pemandangan bawah air juga, itu yang termasuk unik ya di Indonesia, di dunia juga ya. Mungkin bisa dijelaskan keistimewaan dari bawah laut dari Takabonerate? Iya, kalau keistimewaannya karena di sini mulai dari tempat-tempat penyelaman yang sangat mudah dijangkau, ya. Kemudian ada juga yang ekstrim. Jadi dinding-dinding karang di sekeliling batasan Taman Nasional ini, di pinggir-pinggir terumbu karang itu memang tebing-tebing karang yang kita bisa menyaksikan pemandangan alam bawah laut yang sangat luar biasa. Kemudian di keragaman biota lautnya di sini ada satwa-satwa karismatik, ya. Ya, seperti hiu, paus, ada penyu, ya, dan berbagai macam ikan langka yang saya kira punya keunikan tersendiri. Di saat-saat sekarang ini seperti Oktober, ini musim-musimnya ikan hiu paus. Oh, musim hiu paus. Ya. Jadi di beberapa perairan di sekitar Pulau Jinato ini pada malam hari itu mudah ditemukan hiu paus. Ya, yang kalau di tempat lain hanya mungkin kita bisa ketemu di Papua sana, ya, yang mengandalkan hiu pausnya, dan ternyata di sini pun sangat mudah menemukan hiu paus. Pak Kepala Balai,
Taman Laut Nasional Takabonerate ini kan juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai biosphere. Apa yang menyebabkan sehingga Taman Laut ini ditetapkan sebagai salah satu biosphere di dunia? Iya, dia jadi cagar biosfer dunia ini oleh UNESCO ya sejak tahun 1995 dengan pertimbangan bahwa di kawasan ini di samping keragaman hayatinya yang sangat tinggi, juga ada interaksi masyarakat dengan kawasan. Karena UNESCO dengan semboyan Man and Biosphere, manusia dan biosfer, nah rupanya di Taman Nasional ini interaksi antara manusia dan biosfer itu sangat kental dan kelihatannya saling menguntungkan karena masyarakat yang mungkin dulunya ada beberapa yang masih destructive fishing ya, sekarang sudah mulai beralih sejak beberapa tahun yang lalu. Itu mereka semua mencari mata pencarian alternatif yang kira-kira lebih ramah dengan lingkungan seperti penggunaan alat tangkap seperti pancing ya, itu yang sudah mulai dimasifkan ya. Kalau dulunya masih ada bom, banyak bom, ada bius ya, ada pengambilan terumbu karang buat pondasi rumah malah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi, sehingga oleh UNESCO setelah menyaring ya sejak tahun 2015 kawasan ini didorong menjadi kawasan cagar biosfer. Dan Pak Kepala Balai, ini kan Takabonerate ini juga termasuk salah satu daerah yang menjadi primadona bukan hanya para penyelam, tapi juga para pencari ikan yang kemudian banyak yang kemudian menjadi kawasan ini sebagai salah satu tempat surga dunia, illegal fishing, praktek-praktek pengeboman. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Balai Pengelola di dalam mengantisipasi terjadinya antisipasi dalam merusak lingkungan itu, Pak Kepala Balai? Ini menjadi primadona untuk orang nyari ikan ya, karena hanya tempat ini sekarang yang tersisa sarang ikannya masih awet. Sarang ikannya terumbu karang di sini kan luar biasa, masih sangat bagus, sehingga untuk warga yang dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar, ada dari Sinjai, dari mana-mana tempat, itu mereka pada berdatangan ke sini karena di sini mudah cari ikan. Ya, rupanya mungkin ikan juga tahu kalau di sini aman, ya dia lari ke Takabonerate ikan dari luar, ya. Dan tentunya kita berharap sepertinya bukan saja orang yang datang cari ikan di sini, tapi ikannya yang berlebih dia boleh keluar menyebar ke daerah-daerah penyangga kawasan Taman Nasional Takabonerate ini. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu primadona. Jadi semua ikan-ikan itu berkumpul di sini rupanya, dan itu yang kemudian menjadi tempat bagaimana orang kemudian datang ke sini untuk mencari ikan. Takabonerate itu kawasan salah satu penghasil ikan terbesar ya? Iya, yang mensuplai daerah-daerah yang di kabupaten sekitar Selayar. Pak Kepala Balai, mungkin di momentum Festival Takabonerate, mungkin ada yang disampaikan. Apa sih sebenarnya esensi dari Festival Takabonerate ini sendiri dalam melindungi habitat laut, ekosistem, dan juga bagaimana masyarakat lebih peduli kepada karang? Iya, salah satu esensi dari festival ini adalah memberikan alternatif sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat. Jadi kalau sebelumnya mereka mungkin hanya cari ikan saja di laut untuk dikonsumsi dan dijual, dan sekarang untuk alternatif seperti wisata alam ya di kawasan Taman Nasional ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh, dan itu menjadi alternatif mata pencarian masyarakat. Di sini sudah banyak sekali homestay yang berdiri, kemudian layanan-layanan wisata oleh warga masyarakat. Mereka menyediakan warung-warung, kemudian menjual souvenir, menjual berbagai macam hasil UMKM ya, seperti ikan olahan dan sebagainya. Itu sudah mereka manfaatkan untuk sektor jasa wisata alam. Dan apa yang saran dari Pak Kepala Balai agar Festival Takabonerate ini bisa lebih baik lagi di masa-masa mendatang mungkin? Ya, kalau kita berharap keterlibatan masyarakat ini lebih masif lagi, dan keterlibatan para pihak, bukan hanya masyarakat saja, mungkin media, kemudian dunia usaha dan sebagainya juga ikut terlibat aktif di dalam mensukseskan Festival Takabonerate di masa-masa yang akan datang. Kawan-kawan kita dari perbankan, kawan-kawan kita dari dunia usaha, alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan aktif terlibat di dalam mempromosikan dan mendukung Festival Takabonerate ini.
2024 kita akan lakukan festival ini dengan lebih masif lagi, mulai dari promosi, ya, pemasaran, kemudian penyiapan sarpras yang secara mandiri oleh masyarakat, karena saat ini di 2023 mereka sudah merasa bahwa rupanya festival ini memberikan dampak ekonomi buat mereka, sehingga insya Allah di waktu-waktu yang akan datang saya kira mereka akan lebih bersemangat lagi untuk membackup atau menyajikan festival yang mereka bungkus dalam kata Festival Taka Bonerate, yang sebenarnya ini adalah pesta rakyat kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Pesta rakyat kawasan sebagai masyarakat wujud Taka rasa Bonerate. syukur melimpahnya sumber daya ikan yang ada di kawasan Taman Nasional ini. Dan insya Allah di 2024 skalanya kita akan tingkatkan menjadi internasional Festival Taka Bonerate. Dan teman-teman dari pihak luar alhamdulillah juga sudah memberikan komitmen untuk menyukseskan kegiatan ini. Rencananya 25 sampai 28 Oktober tahun depan. Ini sejalan dengan pencanangan Pak Bupati dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Selayar yang menjadikan Festival Taka Bonerate ini bagian penting dari upaya masuknya dimulainya kampanye pariwisata Selayar Go Internasional. Kira seperti itu. Tepat sekali. Tepat sekali. Iya. Pak Kepala Balai, mungkin ada himbauan buat masyarakat tentang bagaimana kita melindungi kawasan Taman Laut Taka Bonerate. Iya, buat seluruh masyarakat yang ada di kawasan maupun yang ada di sekitarnya, setelah di dunia luar yang ada di Indonesia dan yang lebih luas lagi, alam itu sudah menghidupi kita. Ya, sudah jauh luar biasa menghidupi kita, menyiapkan sumber daya ikan, ya, segala macam keperluan manusia itu berasal dari alam. Seyogyanya dan selayaknya lah untuk alam ini kita bisa rawat agar penyediaan sumber daya alam itu tetap utuh dan tetap sedia untuk selama-lamanya, mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar kawasan maupun di tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Khusus untuk di Taman Nasional Taka Bonerate ini, kita berharap bahwa kesadaran masyarakat bisa lebih meningkat lagi dengan memberikan alternatif mata pencarian selain cari-cari ikan di laut, ya, tapi mereka juga bisa usaha-usaha yang sifatnya jasa lingkungan maupun wisata. Oke, terima kasih Pak Kepala Balai atas waktunya. Dan pemirsa Upiso, ini adalah sebuah kesempatan berharga di mana kita bisa berada di Pulau Jinato, pintu masuk kawasan Taka Bonerate yang begitu eksotis dan begitu menjadi kebanggaan bukan saja masyarakat di sini, bukan saja masyarakat Selayar, Sulawesi Selatan, tapi juga menjadi kebanggaan masyarakat dunia. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Kepala, terus semangat untuk melindungi dan menjaga kelestarian alam di Taman Laut Taka Bonerate. Iya, saya kira terima kasih sekali. Ya, ini panggilan hati dan saya kira kewajiban kita untuk mengabdikan diri lestarikan lingkungan. Oke, pemirsa Upiso, dari Pulau Jinato, saya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.